Emang harus butuh adjustment sih, berhubung tangan gue kecil banget. Kayak, ada momen apa tuh? Crack ya. Tangan gue besar, jari telunjuk gue bisa menggapai si kamera kontrol ini. Ya, untuk tangan yang besar seperti gue juga, ya harus menyesuaikan ulang lagi untuk sekedar swipe kiri, swipe kanan buat menyesuaikan zoom dan pengaturan lainnya. Tapi kalau misalnya pakai tangan kiri, nah kidal ya misalnya, makin susah juga tapi ya. Salah satu fitur baru di iPhone 16 series itu tombol baru. Tombol, namanya kamera control. Jadi sesuai namanya, tombol ini untuk menyesuaikan pengaturan kamera kalian. Shortcut-nya lah bisa dibilang. Pertama, kalian bisa langsung buka kamera, sekali tekan aja, langsung kebuka kamera. Kalian juga bisa zooming, ngatur aperture, ngatur style warna, ngatur tone color-nya, dan pengaturan lainnya langsung dari tombol ini. Jadi bisa double tap, bisa sekali tap, bisa juga ditahan untuk mengunci autofocus dari kamera smartphone ini. Tapi ada beberapa kekurangan yang gue rasakan setelah gue pakai iPhone 16 Pro Max ini. Ya, karena ukuran yang besar, beberapa teman gue mengeluhkan kalau kamera kontrol di smartphone ini tuh susah banget buat dijangkau. Posisinya juga kurang ergonomis untuk tangan-tangan yang kecil. Nih, kita dengerin apa kata teman-teman gue. Oke, di tangan gue ini ada iPhone 16 Pro Max. Sekarang mau nyobain kamera kontrolnya. Kalau landscape, ya kalau misalnya cuman ngaktifin doang sebenarnya gampang. Misalnya gue mau ngatur zoomnya, emang harus butuh adjustment sih. Dan berhubung tangan gue kecil banget, telunjuk gue tuh harus kayak gini posisinya untuk bisa benar-benar nge-scroll. Sebenarnya untuk nge-scroll gini fine-fine aja sih. Kalau dari posisi portrait, sebenarnya gampang ya, tapi berhubung handphone ini besar banget, kayak nampan di tangan gue, jadi susah ya guys. Lebar banget handphonenya. Dan pasti ujung-ujungnya gue akan ya udah manual aja kayak gini jadinya. Misalnya nih gue lagi di luar, terus kayak ada momen apa tuh? Crack ya. Gampang kalau portrait, langsung kayak klik gini, jepret, langsung gampang. Untuk rating, kayaknya gue harus memakai ini dalam waktu yang lama untuk terbiasa dan untuk tahu gue butuh apa enggak gitu loh sama tombol ini. Apakah ini memang membantu banget atau lama-lama jadi annoying dan tombol rese aja gitu ya, kayak aduh kenapa sih harus ada di sini. Tapi untuk pemakaian atau untuk nyoba dalam waktu singkat ya 6 atau 7 lah ya. Kalau portrait gue suka banget karena sangat mudah di gue, again ya, kayak gampang banget buat dipakai. Tapi untuk landscape gue struggling banget dan cenderung kayak ngapain ya gue pakai ini, gue mendingan pakai kamera biasa aja dan pakai shutter biasa gitu loh. Jadi ya antara 6 sama 7 lah. Oke, jadi kali ini gue bakal nyobain iPhone 16 Pro Max. Tangan gue besar, cara megang gue tuh seperti ini untuk mode landscape. Jari telunjuk gue bisa menggapai si kamera kontrol ini dan bisa mengoperasikannya secara responsif, nggak perlu apa-apa, jadi langsung digeser, langsung bisa. Nah, untuk posisi portrait, so far jempol gue masih bisa untuk menggapai si kamera kontrol ini. Menurut gue pas sih di iPhone 16 Pro Max ini di tangan gue. Jadi tangan gue tidak kidal, gue pakai tangan kanan. Ya, jempol gue bisa menjangkau juga untuk penggunaan kamera kontrol, sama responsifnya seperti pada saat posisi landscape tadi. Jadi untuk rating fitur kamera kontrol di iPhone 16 Pro Max, gua kasih rating 8/10. Kenapa 8/10? Karena ya gue bisa mengoperasikan fitur ini. Tangan gue bisa nyampe dari telunjuk di posisi landscape, itu telunjuk gue bisa menyentuh. Lalu pada saat posisi portrait, jempol gue juga bisa menggapai
dan mengoperasikan fitur ini. Nah sekarang giliran gua, karena gua kidal, jadi gua harus bisa menyesuaikan karena ini kamera kontrolnya ada di tangan sebelah kanan. Jadi gue megangnya yang sebelah tangan kiri, ini bisa seperti ini atau seperti ini. Dan yang sebelah kanan agak lumayan effort karena tombolnya agak ke dalam. Kalau untuk pengaturannya sih tinggal menyesuaikan aja ya. Sebenarnya kalau yang kidal sih lebih enak begini ya, nih. Jadi tombol kamera kontrolnya tuh adanya di bawah sebenarnya. Kayaknya lebih enak di bawah nih. Nah, ini lebih oke nih, karena nggak ngeganggu. Ya, walaupun memang agak susah juga. Sekarang nyoba potret pakai tangan kanan, karena hampir jarang gue megang handphone itu pakai tangan kanan. Kalau untuk satu tangan memang agak ribet, karena kamera tidak seimbang ya. Jadi agak susah juga untuk menahan dan sambil mengontrol kamera kontrolnya sendiri nih. Tapi kalau misalnya pakai tangan kiri, nah kidal nih ya misalnya, kita dibalik deh. Makin susah juga tapi ya. Makin aneh aja gue berarti. Malah ketutup semua ya. Ya walaupun sebenarnya lebih enak pakai tangan kiri ya. Seperti ini, tapi karena tombol kamera kontrolnya di tangan kanan, ada di sebelah kanan juga. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya harus pakai tangan kanan gitu. Dan mulai harus terbiasa. So, untuk kamera kontrol ini yang di iPhone 16 Pro Max, buat gue yang sehari-hari pakai tangan kidal, kayaknya lebih enak landscape deh daripada potret. Jadi lebih aman, lebih bisa kontrol juga. Terus kameranya juga nggak goyang-goyang banget gitu, karena ditopang sama dua tangan. So, kalau untuk rating, 7 kali ya. Kalau buat inovasi sebenarnya udah oke banget. Jadi kalian bisa kontrol semuanya. Dari videonya bisa, dari kameranya bisa, dari filternya juga bisa, dari ngatur aperture-nya juga bisa. Jadi semua bisa dikontrol dalam satu tombol aja. Jadi itu tuh keluh kesah teman-teman gua saat nyobain kamera kontrol di iPhone 16 Pro Max. Jadi mereka punya preferensi sendiri, tangannya juga ukurannya beda-beda. Tapi dari sisi gue sendiri, memang posisi kamera kontrol khususnya di iPhone 16 Pro Max atau iPhone 16 Plus yang ukuran layarnya lebih gede, memang agak sulit buat dijangkau untuk tangan-tangan yang kecil. Ya, untuk tangan yang besar seperti gue juga, ya harus menyesuaikan ulang lagi untuk sekedar swipe kiri, swipe kanan buat menyesuaikan zoom dan pengaturan lainnya. Tapi sebenarnya kalau udah dapat posisi yang enak, ini enak banget loh buat motret-motret. Apalagi ya buat mengunci autofocus, buat ngerekam video cepat, jadi tinggal ditahan buat ngerekam video cepatnya. Jadi secara fungsi ya, memang tergantung preferensi, tergantung kebutuhan pengguna masing-masing. Sebenarnya buat kalian yang tangannya kecil, iPhone 16 Pro maupun iPhone 16 yang reguler dengan layar 6,1 inci, harusnya sih lebih ergonomis lagi posisinya. Ya memang harus diwajarkan sih, 16 Pro Max kan kasta tertinggi. Layarnya lebih gede, baterainya lebih gede, dan memang bodinya lebih berat dibandingin sama seri-seri lainnya. Jadi memang wajar agak sulit untuk menjangkau kamera kontrol ini. So itu aja video kali ini. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa. Bye!